Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrina Nur Hafidah, NIM 230341911. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesehatan mental di tengah pandemi dan bagaimana cara mengatasi atau menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Namun sebelumnya perlu saya katakan, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum, bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Firdian Setia Arinata. Sudah kurang lebih 1 tahun sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut tentu menimbulkan rasa takut dan panik pada masyarakat, apalagi anjuran untuk berdiam diri di rumah dan kebijakan social distance atau yang biasa disebut cycle distancing sedikit banyak menimbulkan jarak emosional antara teman, antar rekan kerja, antar sahabat, bahkan keluarga. Bagi sebagian orang mungkin hal itu bisa dirasakan sebagai suatu tekanan yang apabila tidak dikendalikan maka akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Dalam hal ini, WHO menyampaikan sebuah pendapat menyebut ada sejumlah faktor yang bisa memicu kondisi kesehatan mental, mulai dari rasa kepedihan, isolasi, kehilangan pendapatan, hingga rasa ketakutan terhadap pandemi COVID-19 sendiri. Selain itu, menurut pakar kesehatan jiwa Universitas Gadjah Mada, Dr. Roni Triwirasto menyebutkan ada 3 persoalan besar kondisi kesehatan mental yang banyak muncul di tengah virus pandemi COVID-19 saat ini. Dari ketiga persoalan besar tersebut, satu diantaranya yaitu pembatasan sosial atau social distancing dan kecenderungan terhadap mental yang rentan. Pembatasan sosial berpengaruh pada kesehatan mental sebab manusia harus membiasakan atau beradaptasi dengan hal baru. Situasi ini bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah situasi yang memunculkan rasa cemas, rasa khawatir, ketakutan, stres, hingga depresi. Dengan kata lain, kondisi mental jauh lebih rentan atau menjadi lebih labil. Selain permasalahan yang muncul tersebut, kerentanan mental pada pasien yang telah sembuh dari COVID menjadi masalah besar dalam kesehatan mental di tengah pandemi. Hal itu terjadi karena masih adanya stigma atau pelabelan pada pasien yang terjadi di masyarakat. Stigma ini yang menjadikan pasien yang baru sembuh dari COVID-19 memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang belum pernah terpapar dari COVID-19. Namun bukan berarti tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kondisi menjadi lebih baik. Nah, berikut ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Apa saja? Kegiatan yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan dapat dilakukan selama di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang dapat menghindarkan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Aktivitas selanjutnya yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental. Aktivitas yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang perlu dihentikan adalah kurangnya istirahat dan sering bergadang. Jika kurang istirahat, maka akan lebih mudah mengalami kecemasan. Kemudian aktivitas yang keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama di rumah bisa melakukan hobi atau aktivitas yang disukai. Misalnya, memasak, membaca buku, atau menonton film. Kegiatan tersebut
juga dapat menghilangkan rasa jenuh ketika berada di rumah saja. Dan kegiatan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, atau rekan kerja, baik melalui pesan maupun video call. COVID-19 memang tidak dapat dihentikan seketika. Masyarakat harus mulai menerima kenyataan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menekan laju COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan 5M. Apa saja protokol kesehatan 5M? M yang pertama yaitu dengan memakai masker. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. M yang keempat adalah dengan menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap di rumah, tapi biarkan hatimu dalam semangat dan doa. Tetaplah kuat dan yakinlah bahwa segalanya akan segera membaik. Memang sekarang kita sedang kesulitan, tapi percayalah bahwa virus tidak akan mewabah selamanya. Bersama kita bisa lawan COVID-19. Badan sehat, mental kuat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.